Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk materi kewirausahaan di kelas 12, kita akan belajar 3 bab, yaitu menu planning atau rancangan menu, yang bab keduanya table manner, dan bab ketiganya itu ada table setup. Untuk sekarang kita akan bahas bab pertama dulu, yaitu rancangan menu atau menu planning. Kompetensi dasar, materi yang akan kita pelajari. 3.1, mendeskripsikan rancangan menu atau menu planning. 4.1, menilai rancangan menu atau menu planning. Baik, kita lanjutkan materinya. Untuk materi yang akan kita pelajari, yang pertama ada pengertian menu dan sejarah menu. Yang kedua, pengelompokan menu berdasarkan waktu makan dan jenis menu. Yang ketiga, komposisi menu dan perkembangannya. Dan yang keempat, perencanaan menu. Untuk peta konsep, tadi sudah dijelaskan di materi bab 1 ini. Ya, jadi menu planning itu kita akan membahas 3, komposisi menu dan perkembangannya, pengertian dan sejarah menu, pengelompokan menu berdasarkan waktu makan. Sebelum kita masuk ke materi perencanaan menu, ya kita bahas dulu sedikit tentang etika makan atau table manner. Tata cara makan atau biasa disebut dengan table manner adalah aturan etiket yang digunakan saat makan, serta mencakup penggunaan yang tepat dari peralatan makan. Nah, untuk table manner ini kita akan bahas di bab 2 nanti. Terdapat beberapa aturan table manner yang umum dipelajari, antara lain mengetahui jenis jamuan makan, nanti akan ada pembagian jenis-jenis jamuan makan, mengatur posisi duduk, bagaimana cara duduk yang baik di table manner, mengetahui penggunaan peralatan makan, dan susunan dalam penataan peralatan makan. Jadi nanti semuanya akan kita bahas di bab 2. Kita bahas juga sedikit tentang table setup. Table setup adalah menata meja dengan diawali menutup meja dengan menggunakan molton, kemudian taplak meja, dan taplak hias pada bagian atasnya, serta melengkapi peralatan cutlery, ya, glassware, chinaware, dan aksesoris meja. Jadi banyak juga yang harus kita persiapkan untuk table setup. Ya, kita akan pelajari di bab 3 nanti. Baik, kita masuk ke materi menu planning. Yang pertama akan kita bahas adalah menu. Menu berasal dari kata minut yang berarti catatan kecil. Menu adalah daftar makanan atau susunan hidangan yang dihidangkan atau disajikan. Menu berfungsi sebagai alat komunikasi antara restoran dan pelanggan, juga sebagai penuntun mengenai hidangan yang disajikan. Jadi, menu itu sebagai penghubung antara restoran dan pelanggan. Ya, fungsi dari menu ini memudahkan komunikasi antara restoran dan pelanggan. Sejarah menu. Awalnya, seorang pelayan menyiapkan kertas kecil diisi nama makanan, kemudian diletakkan di dekat makanan yang dipajang di atas meja. Ini awal mula adanya menu, jadi hanya berupa kertas yang ditulis, ya, terus diletakkan di atas meja pelanggan. Dengan melihat catatan kecil ini, maka para pelanggan dapat mengetahui nama-nama makanan yang dapat dinikmati pada waktu itu. Nah, ini fungsi dari menu sendiri itu adalah sebagai penghubung antara restoran dan pelanggan. Jadi, memudahkan pelanggan untuk mengetahui makanan apa yang disediakan di restoran pada waktu itu. Dengan perkembangan seni, maka dibuatlah nama-nama makanan yang akan disajikan pada kertas dengan tulisan dan hiasan yang menarik. Menu-menu yang ada di resto yang
sudah kalian lihat saat ini itu sudah bagus-bagus ya. Jadi, sudah menggunakan berbagai macam aplikasi untuk membuat menu-menu supaya menarik pelanggan untuk membelinya. Ada yang dibikin hanya selebaran atau dibikin berbentuk kalender ya, dan masih banyak lagi. Ya, untuk restoran-restoran yang memang sudah besar itu akan dibikin semenarik mungkin dengan berbentuk buku, dengan berbentuk kalender, atau hanya selebaran biasa aja. Biasanya dipajang di atas meja, di dekat pintu, atau di depan restoran. Ya, jadi menu itu diletakkan di tempat yang strategis supaya pelanggan bisa dengan mudah melihatnya. Kita masuk ke komposisi menu. Pada mulanya susunan ini terdiri dari 13 macam makanan dan disebut menu klasik. Susunan hidangan pada menu klasik disesuaikan dengan kebiasaan pada masa itu, pada saat makanan itu dipesan dan disajikan atau dimakan. Makanan-makanan ringan atau yang berfungsi sebagai pembangkit selera dihidangkan sebelum makanan utama main course disajikan. Ya, jadi awalnya itu terdiri dari 13 macam makanan. Banyak banget ya, menu klasik itu 13 macam makanan. Sampai sekarang itu hanya 3 macam makanan saja. Ini adalah contoh dari komposisi menu 13 makanan. Untuk appetizer-nya aja dibagi menjadi beberapa macam. Untuk main course-nya juga dibagi beberapa macam, sampai yang terakhir sebagai penutupnya dessert-nya itu juga dijadikan beberapa macam. Berbeda dengan menu yang sekarang yang terdiri dari 3 makanan saja. Perkembangan komposisi menu dari zaman klasik yang terdiri dari 13 macam menu hingga zaman modern, komposisi menu mengalami perubahan, yaitu cenderung mengurangi jumlah hidangan atau course-nya. Dari 13 macam hidangan, ya, akhirnya menjadi menu 5 hidang, menu 4 hidangan, dan menu 3 hidangan. Kita bahas menu 5 hidangan. Jadi kalau menu 5 hidangan itu ada cold atau hot appetizer, ada soup, main course, dessert, dan beverage. Nah, ini ada contoh urutan menunya dari 5 urutan hidangan yang umum digunakan. Ya, ini kalian bisa lihat sendiri ada apa aja. Cold atau hot appetizer-nya itu ada javasi, shrimp cocktail. Terus untuk supnya ada pumpkin soup. Ya, terus ada main course-nya. Kalian bisa lihat sendiri. Terus untuk beverage-nya itu ada kopi atau teh. Menu 4 hidangan itu terdiri dari appetizer, soup, main course, dan dessert. Jadi dari 5 hidangan itu yang dihilangkan adalah beverage-nya. Beverage-nya itu bisa masuk ke dessert. Nah, untuk menu 3 hidangan itu lebih disedikitkan lagi. Ada appetizer atau soup, ada main course, dan dessert. Jadi supnya itu masuk ke dalam appetizer untuk di menu 3 hidangan. Untuk bab 1 pertemuan pertama cukup sampai di komposisi menu. Sekarang untuk tugas individunya, buatlah contoh susunan hidangan makanan. Yang pertama, hidangan makanan yang terdiri dari menu 5 hidang. Yang kedua, yang terdiri dari menu 4 hidang. Dan yang ketiga, terdiri dari menu 3 hidangan. Untuk tugasnya bisa kalian kirim melalui Classroom di tugas kelas. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.